Assalamualaikum adik-adik. Pada hari ini kita akan belajar tentang masyarakat multikultural. Nah, masyarakat multikultural ini adalah masyarakat di mana di dalamnya terdapat beraneka ragam bentuk budaya yang dapat dilihat dari perbedaan suku bangsa, agama, ras, dan yang lainnya. Nah, masyarakat multikultural ini juga biasanya disebut sebagai masyarakat majemuk. Selanjutnya adalah ciri-ciri masyarakat multikultural, yang dimana menurut Peer ada beberapa karakteristik masyarakat multikultural ini. Yang pertama, ada terjadinya segmentasi ke dalam bentuk kelompok yang kerap sekali memiliki subkebudayaan yang berbeda antara yang satu dan yang lainnya. Dan yang kedua, mempunyai struktur sosial yang struktur sosialnya ini terbagi ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat non-komplementer. Dan yang ketiga, kurangnya mengembangkan konsensus di antara para anggota terhadap nilai-nilai yang bersifat dasar. Dan yang keempat, secara relatif seringkali mengalami konflik antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya. Dan yang kelima, secara relatif integrasi sosial tumbuh di atas paksaan dan saling ketergantungan di dalam bidang ekonomi. Dan yang keenam, adanya dominasi politik oleh satu kelompok ke kelompok yang lain. Dari karakteristik masyarakat multikultural yang telah dikemukakan oleh Peer, maka masyarakat Indonesia ini dapat digolongkan dengan menggunakan tolak ukur secara horizontal dan secara vertikal. Dari ciri-ciri masyarakat multikultural yang dilihat secara horizontal, ini dilihat dari ciri yang didasarkan pada ras, suku bangsa, dan agama, di mana pada ras ini ada terbagi menjadi dua, yaitu ada Subra Proto Melayu, yaitu Melayu tua, dan Subra Deutro Melayu, yaitu Melayu muda. Yang dimana Melayu tua ini adalah Subra yang pertama kali mendiami wilayah Nusantara ini, dan Subra Deutro Melayu adalah Subra pendatang setelah Subra Proto Melayu. Ciri masyarakat multikultural yang dilihat secara vertikal ini didasarkan pada kriteria ekonomi yang ada pada zaman industri modern dan kriteria feodal. Dan juga multikultural secara vertikal ini merupakan perbedaan antara kelompok atau individu yang secara hierarki dan kelas-kelas yang berbeda tingkat dalam suatu sistem dan sosial. Faktor kondisi geografis. Nah, perbedaan-perbedaan yang menyangkut keadaan alam di negara kita ini disadari atau tidak telah mempengaruhi keanekaragaman masyarakatnya. Nah, masyarakat yang tinggal di lereng misalnya, di lereng pegunungan, mereka memiliki upaya sendiri untuk mempertahankan hidupnya dengan lebih memilih mata pencarian yang berkaitan dengan real life kehidupan mereka di alam pegunungan. Nah, dan akhirnya mereka melahirkan kebudayaannya sendiri. Begitu pula dengan orang-orang yang di tepi pantai. Mereka tidak mungkin akan sama usahanya dengan orang-orang yang tinggal di pegunungan. Mereka lebih memanfaatkan laut untuk mempertahankan hidupnya atau menggali sumber pendapatan mereka, yaitu dengan menjadi nelayan. Yang kedua, pengaruh kebudayaan asing. Karena letak negara kita ini secara geografis memang sangat strategis, maka posisi ini demikian sangat mempengaruhi masuknya budaya asing ke negara kita. Nah, karena melalui para pedagang asing, pengaruh kebudayaan dan agama masuk ke negara kita.
Dan adanya keterbukaan masyarakat kita dalam menerima budaya asing juga dapat mempengaruhi terjadinya masyarakat multikultural. Dan karena perkembangan teknologi yang sangat pesat, maka informasi dan komunikasi yang semakin canggih ini juga mempengaruhi kebudayaan asing dapat dengan mudah masuk dan mengakses negara lain dan negara kita saat ini. Jadi, budaya asing ini, terutama teknologi yang bersifat praktis, masuk dengan mudahnya ke negara kita. Nah, kebudayaan asing yang masuk ke negara kita juga banyak merubah fashion, minat, dan pemikiran di negara kita. Kemudian adalah iklim yang berbeda. Iklim yang berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lain akan menimbulkan kondisi alam yang berbeda-beda. Dengan adanya perbedaan ini, maka secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh pada pola-pola perilaku manusia dalam menyesuaikan diri dengan iklim tersebut. Perbedaan iklim di dunia akan menyebabkan masyarakat berbeda di tempat negara iklim tertentu akan berusaha menyesuaikan diri, terutama dalam hal mata pencarian hidup dan pola hidup sehari-hari. Tentunya kebudayaan masyarakat juga akan menyesuaikan. Dari perbedaan iklim yang berbeda ini, kita bisa melihat dari penduduk desa dan penduduk kota, di mana adanya perbedaan antara perilaku, kebudayaan, dan solidaritas antara penduduk desa dan masyarakat kota. Dan juga adanya perbedaan pekerjaan antara masyarakat kota dan masyarakat desa. Seperti masyarakat desa lebih condong biasanya menjadi petani dan berkebun, sedangkan masyarakat kota kebanyakan bekerja di kantoran dan di gedung-gedung lainnya. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Bye-bye.